Hoream. Apa itu hoream, Mbah? Hoream. Kudu hoream. Bener aslinya hoream. Asli hoream. Kali ini kita akan berbincang dengan Abah Juandi. Beliau seorang petani tulen yang lahir di Sumedang sana, yang Kakeum Pujati Gede. Kita berbincang seputar hoream. Apa itu hoream, Mbah? Hoream. Kudu hoream. Bener aslinya hoream. Asli hoream. Nah itu biasanya Hoream itu ya kondisi seperti yang sedang saya alami sore ini. Jadi tidak bergairah. tidak hoream. Tidak bergairah atau apa? Tidak bergairah kalau bahasa Indonesia. Nah, Karena mungkin ada berbagai faktor. Faktor. Yang paling dirasakan itu faktor apa yang menyebabkan hoream itu? Yang utama sih sebenarnya di soal motivasi. Oh, motivasi. Jadi rendah itu motivasi. biasanya menjadi faktor pemicu Demotivator. Kita kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Termasuk berbicara sekalipun. Ya. Jadi hoream itu beda dengan Malas. Ya mungkin padanan kata kalau bahasa Indonesia malas. Malas. Tapi sebetulnya Jadi penyebabnya bukan karena kelelahan fisik hoream. Oh, bukan. Tapi Karena lebih ke psikologis tadi. Psikologis karena apaan sudah gini kan emang Ya, misalnya kita sebenarnya bisa melakukan suatu hal ya, itu kondisi secara kapasitas kita bisa kemudian mampu, secara energi juga fit, bagus. fit. Secara psikologis ini tidak ada motivasi yang cukup. Nah itu kuat untuk kenapa itu bisa sampai ke kondisi itu ya? Ya banyak faktor lah. Bisa Banyak dari faktor satu internal sendiri, internal. juga ada faktor dari kalau yang internal lain. itu menyangkut dengan apa biasanya? Karena menyangkut ada situasi yang cukup mengganggu atau ketidakpercayaan. Apa sih ini tidak? Ya, kadang kita melihat bahwa ya suatu itu kalau kita lakukan nggak berdampak, nggak Nggak berefek akan apa-apa. berefek apa-apa. Jadi ini akan sia-sia. ya, Oke. Jadi kalau pakai bahasa Al-Quran itu habaan mansur. Artinya saya juga, tapi yang jelas yang gitulah, kayak seperti hoream gitu. ya. Jadi dilakukan dan tidak dilakukan juga, ya seperti itu gitu ya. Iya, Ah. dari diri kitanya ya. Mungkin hal itu kalau bagi pihak lain ya bisa jadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi bagi kita menjadi bukan sesuatu yang penting. Biasa aja, karena antara melakukan dan tidak melakukan sama aja. Sama aja. Oke. Kalau boleh tahu itu hoream itu bahasa Sunda asli ya? Bukan, kalau saya dengar dari hore am gitu dulu itu. Lagi zaman apa tuh hore kayak gitu. Jadi hoream, orang Sunda itu melakukan perlawanan secara budaya gitu. Karena ditindas oleh kolonial yang sering hore am melakukan hoream. Nah, kebalikannya justru seperti itu enggak ya kira-kira? Atau bukan kira? Kalau sejarah mungkin kurang tepat. Ya. Sejarah kata hoream. Jadi hoream itu suasana, situasi, kondisi psikologis begitu yang berefek terhadap lebih kepada kekurang gairahan. Kalau kegairahan menunjukkan physically sebenarnya, kalau itu ada yang lebih jauh, ada psikologi. Nah, biasanya mengatasinya supaya tidak hoream seperti apa ya? Muncul lagi. Temukan kembali Motivasinya. Dan itu motivasi datang dari luar, stimulan, atau harus dari kesadaran atau apalah gitu. Atau ada momentum yang pokok lebih dari diri kita sendiri. Oh, berarti mungkin dari cara pandang kita terhadap sebuah mungkin dari soal
Contoh sekarang, kemampuan hoream nggak kalau kita membicarakan terkait dengan pilpres? Itu juga hoream. Kalau kita membicarakan sekarang, udah kan pilpres terlalu ini, udahlah membicarakan kita terkait dengan anak kita, hoream juga. Ya, Beda ya? Beda. Nah, jadi tergantung juga isunya. Oh, gitu. Nah, hoream itu kan bukan hanya kita hoream ngomong sebenarnya, tapi hoream mungkin hoream untuk membicarakan. Jadi harus tahu juga satu topik apa isunya nih yang mau ini. Jadi bisa hoream kalau ngomongin itu mah gitu. Tapi kalau yang Ya. oke. Jadi Mungkin begitu kalau, ya. kalau istilah Indonesia lebih ini berhubungan dengan mood. Mood, oke. Mood itu ya. Mood. Mood. Itu Nah, mood tapi yang hoream juga ini lagi kurang mood nih. mungkin satu hal yang ya negatif juga sih sebenarnya. Kalau orang kan Oh iya. seorang yang Tapi persoalan ini ya, seorang profesional itu dia biasanya harus bisa mengatasi itu. mengatasi persoalan hoream. Hoream ini karena tuntutan profesional. Ya, karena kan nggak bisa orang mudi ya. Orang mudi itu kan cocoknya mungkin tidak bekerja di sektor yang dia banyak banyak terikat komitmen dengan pihak lain. Ya, Yang mudi kan bagaimana? tetap Dia- harus menjaga itu, tetap harus merespon, tetap Sehingga Ya. seorang yang punya karakter horeaming, kalau dalam istilah Indonesia itu mudi ya, gimana mood? Mungkin seorang yang horeaming ini yang ya dia cocoknya untuk menjadi seniman. bekerja secara independen, apapun. Independen. Mungkin Oke. dia bisa, ya pedagang juga kan bisa independen kan. Oke. Tapi mungkin dia tidak punya atasan yang cukup atasan ya yang hierarkis kayak Ya. gitu ya. struktur lah, Tidak punya komitmen yang harus di mana satu Struktur. pihak. Oke. Jadi memang hoream itu juga bagian dari tanda-tanda orang yang independennya cukup tinggi. Jadi enggak juga ya? Ini lebih ke ya semua orang pasti Pernah mengalami merasakan saat hoream. Setelah tingkat Jokowi pun saya yakin ada dia suasana hoream. pernah. Cuma dia tidak mungkin mengungkapkan ke publik ya. Betul. Saya lagi hoream nih. Bisa aja suatu saat Jokowi lagi hoream ketemu Luhut. Kalau misalkan gitu, Tapi kan nggak mungkin dia nggak mungkin. Harus menyatakan. anjing hoream mah. Ah, Anjing LBP kan nggak mungkin. Iya. Tapi dia tidak bisa menipu dengan respon ini ya, gestur dan macam-macam. Betul. Oh ini kurang mood nih. Ini Jadi butuh ada satu rasa. kemampuan yang luar biasa Oh. untuk bisa menutupi Kehoreaman. kehoreaman, untuk rasa hoream untuk tidak bisa tampil itu Iya. butuh kemampuan. Ya, bagi pejabat publik kan tidak bisa dia menyatakan dalam perusahaan publik saya hoream. Ya. Nggak bisa. Tapi hoream itu bisa diwujudkan, dinyatakan kalau itu urusan privat ya, di mana keputusan kita tidak akan menyangkut banyak orang. Iya kan, jadi Kalau pejabat publik sih nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Ketika di misalnya anggota DPR, ketika dia ditagih, diminta komitmen oleh publik, dia pasti akan mengatakan, oke siap, kita akan bantu. Oke. Atau istilah mereka kita akan tampung. Nah di balik kata tampung itu sebenarnya bisa jadi di Strategi di belakang itu ada unsur hoream. horeamnya. Oke. Jadi kita jangan menyangka seorang public figure yang antusias menyambut merespon usulan publik. Kemudian kita tidak melihat dia hoream, dia Oke, nah saya sih ingin mengaitkan karena saya memang lebih concern di isu anggaran. Sekarang ini pengetahuan atau minat publik warga terhadap ingin mengetahui anggaran itu bisa dikatakan karena horeamnya, atau karena ini sulit lah sehingga bisa berekses terhadap hoream itu. Bagaimana kira-kira? Warga sih sebenarnya mereka bukan tidak minat. Tidak minat, cukup terhadap anggaran publik itu pasti ya contohnya beginilah, itu untuk kecil kan ketika ada bantuan di tingkat masyarakat. Oh iya itu karena yang seharusnya tidak berhak kan ingin itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak hoream lah soal menikmati ya anggaran. Tapi kalau untuk memperjuangkan
menganalisis, menggali, dan kemudian bagaimana mereka mau belajar, memahami tata cara agar anggaran publik ini mereka bisa menjadi bagian yang bisa memanfaatkan itu. Ini hoream di sini. Hoream diajarkan tapi menikmati nama. Menikmati. Nah barangkali sekarang kita harus geser bagaimana strategi agar yang tadinya hoream kalau untuk belajar itu harus semangat seperti kita menikmatinya dalam konteks belajar anggaran seperti itu, menggali, mengetahui, ingin lebih tahu. Dengan kalau di Sunda itu harus tetelepek. Ya kalau di Sunda mah kudu bodo alewo. Bodo alewo. Supaya kita tidak bodoh katotoloyo. Okay. Tapi orang untuk sampai ke tahapan bodo alewo itu perlu proses atau kebijakan yang luar biasa dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi memang anggaran pun mungkin ketertarikan. Ya kita nggak bisa memaksa semua warga untuk mereka mau belajar soal anggaran. Mereka mau mengakses anggaran itu dengan. Tapi soal bantuan pasti dari anggaran pasti mereka mau ya. Ya. Ada yang nolak nggak kira-kira ya selama ini? Ada atau jarang ya. Banyak orang kaya yang mereka merasa ini bukan hak saya. Ya, ada kesadaran itu. Ada pasti orang seperti itu, tapi mungkin jumlahnya juga tidak cukup dominan. Nah, soal tadi bagaimana mengatasi kehoreaman publik untuk terlibat aktif ya di dalam mempengaruhi tata kelola anggaran ini, memang kita tidak bisa berharap semua publik bisa terlibat. Yang namanya partisipasi kan juga bertahap ya. Semua terlibat itu bagus, tapi ya kita nggak bisa. Dalam sejarah perubahan itu kan selalu ada kelompok kecil yang namanya kelompok pelopor, Pak. Pelopor ya, bukan elit ya? Kelompok pelopor. Ya, kelompok pelopor ini yang kemudian bisa berkembang menjadi ketika perjuangannya berhasil, berkuasa, ya dialah menjadi elit. Elit sebetulnya kan tidak ada masalah. Nah, dalam konteks melawan kehoreaman publik terhadap isu anggaran ini, yang harus dilakukan adalah mencari siapa kelompok pelopor di dalam sebuah konteks wilayah misalnya, dalam satu kabupaten. Menemukan kelompok pelopor yang mereka bisa menghancurkan horeamisme di dalam dirinya gitu untuk terlibat aktif di dalam advokasi anggaran. Memang hoream supaya tidak jadi hoream itu memang harus juga si hoream yang tadi itu harus dipicu ya, harus ada stimulan, motivasinya. Nah kadang kita dalam konteks perubahan di dalam sejarah itu kan yang namanya heroisme itu penting. Heroisme. Jadi heroisme itu nilai-nilai kepahlawanan, nilai patriotisme dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut saya salah satu kata kunci untuk mengikis horeamisme itu. Heroisme. Bagaimana membangun heroisme? Heroisme itu bisa dibangun dari apa? Dari rasa cinta terhadap cinta itu bisa tumbuh setelah kita mengetahui. Betul. Itu kelihatannya begitu tuh buat para pejuang anggaran. Kita memang harus menampilkan anggaran yang mudah, yang ramah, yang tidak begitu menyeramkan, terutama kalau dipandang dari sisi kacamata awam warga supaya tidak muncul kehoreaman. Karena kehoreaman itu bisa saja karena melihat ya objeknya sudah ada memang bintik-bintik kehoreaman, dilihat objek yang ininya cukup berat, ya akhirnya kehoreaman itu menjadi cukup kuat. Ini kadang yang menjadi persoalan ketika sekelompok ketika LSM atau siapapun lah ini melakukan pendidikan politik di masyarakat. Jadi masyarakat sudah sejak awal sudah diperkenalkan dengan istilah-istilah yang rumit, iya. Tahapan-tahapan yang sangat dan sebagainya. Itu yang terjadi sebenarnya bisa jadi memicu rasa ingin melakukan, tapi kok gini amat sih? Makin hoream.
Jadi kadang-kadang banyak istilah yang mungkin kita dalam nggak pahami. nanti strategi untuk memperkarakan anggaran juga tidak terlalu banyak. Nah ini dimulai dari jebakan itu biasanya di dalam modul-modul. Modul ya, yang akhirnya menjadi modal itu kan. Karena kebanyakan kan mungkin ya untuk membuat modul ini kan banyak lah dari teman-teman para modulis itu. Para modulis. Mereka referensinya kan dari luar ya, dari luar kan. Oh iya. Karena Dalam ada. landscape sosial politik yang berbeda dengan Ya, itu. karena tidak ada kan referensi modul dari kitab Karuhun Kurang. ya, atau dari peninggalannya Muhammad Yamin atau Nggak ada. Raja Dewatan belum ada. Jadi Belum ya? modul itu banyak diambil dari Referensinya dari luar. Nah itu yang kemudian menurut saya perlu Padahal seni. enggak, padahal di Seni. kita mungkin praktek modul itu ada ya. Ya, maksudnya perlu seni yang lebih untuk bagaimana menerjemahkan itu ke dalam bahasa yang lebih 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 merakyat. Oke. Dalam Jadi kedua itu tahapan-tahapan yang lebih Oke. sederhana. Karena kalau bicara anggaran dari perspektif regulasi ya udah pasti orang jering-jering. Nah, Gitu. Tapi kalau anggaran dilihat dari sisi praksisnya, terutama dalam bentuk yang tadi bantuan langsung, gitu orang untuk sarana, untuk jalan, semua orang Ya. berpikir praktis ya. Tetapi kalau melihat itu oke. Nah ini juga dua masukannya. Yang ketiga barangkali yang tadi itu untuk menemukan itu kira-kira apa ya untuk menemukan para pelopor. Nah, awalnya kan pelopor dulu nih. Pelopor, para champion. Ya, membangun pelopor ini menurut saya Kepeloporan. bukan dia kerja yang sebentar. Bukan juga. Sekarang mungkin orang banyak berpikir bahwa dengan menyelenggarakan sebuah pendidikan tentang oke. politik anggaran maka itu Muncul para pelopor. Nah, tapi ini pasti kerja panjang. Kerja panjang. Mulai dari soal Mm-mm. memahami konteks sosial politik di wilayah itu, memahami peta pelakunya, kemudian juga mencermati potensi Iya. kader ya, potensi orang lah. Ah. Itu yang menurut saya penting. Karena Jadi, belum tentu orang yang kita latih itu ujuk-ujuk kemudian juga bisa menjalankan. Atau dengan peran bahasa lain pelopor. barangkali kita ekspektasi kita juga tidak terlalu memasang ini yang tinggi ya. Betul. Gitu, kayaknya gitu. Jadi pendekatannya sebenarnya bukan dengan pendidikan tok, tapi ini butuh sebuah kerja pengorganisasian, mulai dari talent scouting mencari bakat, dan langsung dia diajak mungkin ya bergaul bersama. Nah selama ini kan lebih banyak juga mungkin soal pendidikan politik anggaran ini kan lebih hubungan antara mentor dengan iya. anak mentor ya. Nah Dengan- mungkin sebenarnya perlu aspek kesetaraan. Ya. Aspek kesetaraan itu yang akan membuat sebuah kerja gerakan ini bisa menjadi lebih nyaman. Oke, obrolan kita tidak terasa nih, Ya, karena saya juga sebenarnya hoream. Iya, yang tadinya hoream. Ngomongin ini lebih panjang kan hoream juga. Iya, sebenarnya. tapi akhirnya Mbah Juandi juga mau jadi tidak hoream. Enggak, tetap hoream. Saya juga nggak tahu di siapa. Tetap aja hoream, tetapi dia dengan tidak sadar dan penuh keceriaan menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan orang kalau ingin mengetahui ya tadi tentang anggaran itu ya, politik anggaran. Saya hoream sebenarnya ngomong. Tadinya hoream dia, Ya, belum tapi tentu ya, juga. dia menjelaskan Siapa juga. yang mau nonton ini saya nggak tahu juga. Hoream juga. Oke, jangan lupa itu kita ya subscribe, komen, like untuk channel ini dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoream. Hoream.